Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah sing soleh lan soleha. Muga-muga kabeh tansah sehat walafiat, ora kurang satunggaling apa. Barakallah. Masyaallah, cahayu lan cah bagus. Sediluk mengkas awake dhewe sampean kabeh arep ujian sekolah. Ayo saiki semangat persiapane belajar sinau sing mempeng, sinau sing sregep nggo persiapan ujian sekolah. Harapane muga-muga sampean kabeh diparingi kesehatan, kelancaran lan iso nggarap soal kanthi ora ana alangan satunggaling ngopo. Insyaallah, amin. Nah, Cahayu lan Cah Bagus, pertemuan saiki pertama bahas ujian persiapan ujian sekolah. Ayo saiki sinau mengulang sinau paribasan bebasan lan saloko. Insya Allah sampean kabeh wis tahu kemarin minggu semester kemarin semester wingi iku bahas paribasan bebasan lan saloko. Saiki sediluk kas Ustazah tak share screen dhisik. Paribasan bebasan lan saloko. Oke. Nah, apa to kuwi sing diarani paribasan? Gak usah khawatir. Paribasan ning gone bahasa Indonesia yaitu peribahasa. Ingat, sing gimana sih Ustazah peribahasa? Itu loh, Nduk, Le. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu namanya peribahasa. Ning gone basa Jawa diarani paribasan. Apa pengertian paribasan? Paribasan yaitu unen-unen atau kata-kata sing wis gumathok atau yang sudah tetap ora kena diowahi, tidak bisa diowahi atau tidak bisa dirubah, duwe teges wantah, ora ngemu surasa pepindhan. Jadi yang namanya peribahasa itu kata-katanya tidak bisa dirubah. Bisa enggak tong kosong nyaring bunyinya diganti tong kosong merdu suaranya? Nah, tidak bisa kan? Nah, seperti itu juga dengan paribasan. Unen-unen kan wis gumathok ora kena diowani. Diowahi duwe teges wantah ora ngemu rasa pempindhan. Contohnya, keplok ora tombok. Apa itu keplok? Keplok itu gini loh. Nah, itu namanya keplok-keplok. Nah, keplok ora tombok. Apa ya kira-kira ya tegese? Seneng-seneng nanging ora ngetokake ragat. Apa ragat itu? Biaya. Jadi keplok ora tombok tegese melu seneng-seneng nanging ora ngetokake ragat. Kemudian tulung mentung tegese. Apa artinya tulung mentung? Katone nulungi nanging sak temene atau sejatinya malah nyusahake. Kelihatannya itu adalah menolong, tapi sebenarnya dia itu malah menyusahkan. Itu artinya tulung mentung atau peribahasanya adalah tulung mentung. Terus contoh meneh, kuncung nganti gelung. Tegese apa? Artinya wiwit nganti bocah, jadi mulai dari kecil nganti wis dewasa atau sudah dewasa. Biasanya itu diibaratkan untuk ngopeni. Nah, ngopeni dari kecil sampai dewasa itu kuncung nganti gelung. Kemudian contoh meneh, ana catur mungkur tegese ora gelem ngrungokake rerasan sing ora becik atau tidak mau mendengarkan omong-omongan yang tidak bagus atau kata-kata yang tidak bagus. Jika ada orang yang sedang ngomong orang lain, tidak mau ah. Nah, itu namanya ono catur mungkur. Tegese ora gelem ngrungokake rerasan sing ora becik. Cahayu lan cah gandeng. Dadi wong kuwi aja sok ana catur mungkur nggih, aja gelem utawa aja ngrungokake rerasan sing ora becik nggih. Insyaallah Ustazah. Semangat. Nomor 5, busuk ketekuk pinter keblinger tegese
Sing bodoh utawa sing pinter padha nemu cilaka. Biasane wong sing senengane tukaran, eyel-eyelan, gontok-gontokan, kuwi diibaratne nduk le, aja kaya busuk ketekuk pinter keblinger. Apa? Sing bodoh utawa sing pinter padha nemu cilaka. Artinya, jika kamu itu lo bertengkar bagaimanapun ataukah saling mempertahankan pendapat bagaimanapun, tidak ada kalah atau menang itu akan mendapatkan celaka, bukan sesuatu yang bagus dan bukan sesuatu yang untuk diperebutkan. Nah, itu. Kemudian untuk contoh soal, Ustadzah ono 10 soal. Nah, di sini perhatikan, paribasan ing ngisor iki tegesono kanthi milih wangsulan kang wis cumepak ing ngisor. Peribahasa di bawah ini carilah artinya dengan cara memilih jawaban yang sudah Ustadzah sediakan di bawahnya. Oke, nomor 1 sampai 10. Blobo wudo tegese nyacat nanging arep dimilik dhewe. Bukan. Kemudian apakah tansah bantah perintah sajak wegah nangis sumadyo nindakake? Bukan. Nah, nomor 1 sampai nomor 10 ini jika ingin mencari jawabannya boleh melihat pepak. Ustadzah, pepaknya babnya apa? Halaman berapa? Coba dicari di daftar isinya paribasan, bebasan, dan saloko. Nanti dicari blobo wudo tegese, kemudian durung pecus keselak besus tegese, ceriwis cawis tegese, kriwikan dadi grojokan tegese, dahwen ati open tegese, bukan open loh ya, itu ya open, tulisannya open, bahasanya adalah open, bukan dahwen ati open ya. Dahwen ati open tegese, nyolong petek tegese, obet ngarep kobet mburi tegese, satu muk bathuk sak nyari bumi tegese, durung bukan duwung ya. Pak ulangi, perhatikan kata-kata di sini bukan duwung tapi durung. Durung ilang pupuk lempuyange tegese. Kemudian sing terakhir ciri wanci lelai ginawa mati tegese utawa ciri wanci lelai digawa mati tegese titik. Ciri wanci lelai digawa mati itu artinya ciri itu ya ciri-ciri atau kebiasaan lelai digawa mati tidak bisa hilang sampai dengan mati. Di sini ada kok. Silakan dicari jawabannya. Pakulinan Allah sing ora bisa bukan bias tapi bisa nggih. Nomor F ini bukan bias tapi bisa. Oke. Ora bisa hilang. Oke, silakan dicari. Boleh dibuka pepaknya. Jawabannya di sini sudah ada. Jangan sampai lo ya nggak dikerjakan. Nah, kemudian ini kebalikannya. Ustadzah kasih contoh kebalikannya. Kalau ini adalah pengertiannya, sampean semuanya, sampean kabeh dikongkon Ustadzah goleki peribahasane. Ancek-ancek pucuing eri tegese titik. Jagaake endoke si blorok tegese titik. Durung pecus keselak besus tegese titik. Kutuk marani sunduk tegese titik. Oh, bukan kebalik. Kemudian kriwikan dadi grojokan tegese titik. Kebanjiran segara madu tegese, kegeden empyak kurang cagak tegese, diwene ating rogo rempelo tegese, nguyahi banyu segara tegese. Nah, itu ya. Itu paribasan, bebasan, dan saloko. Sekarang Ustadzah lanjutkan. Sebenarnya paribasan itu atau peribahasa tadi kan unen-unen sing gumatok ora kena diowahi atau tidak bisa dirubah ya, atau memiliki teges wanta orang ngemu surasa pepindan. Tidak usah bingung. Sebenarnya paribasan, Ustadzah, kok ada paribasan, bebasan, dan saloko sih Ustadzah? Nah, tidak usah bingung. Sebenarnya paribasan itu dibagi menjadi dua, yaitu bebasan dan
saloko. Videonya Ustazah insya Allah masih ada, boleh nanti dicari apa bedanya bebasan dan apa bedanya saloko. Sebenarnya dua-duanya itu termasuk dalam peribahasa. Cuman dibedakan kalau bebasan itu biasanya untuk apa? Ayo, masih ingat enggak? Yang bebasan. Kemudian yang saloko, masih ingat enggak? Masih ada Ustazah, insya Allah. Yang satunya kan untuk hewan kan, yang satunya bukan. Nah, silakan nanti bisa dilihat. Kalau saloko itu biasanya ada hewannya, misalkan seperti gajah midak rapah, sumur lumaku tumimbo, atau bukan orang pokoknya ya. Itu biasanya dinamakan saloko. Itu saloko. Kemudian paribasan Ustazah anggap sudah ya, jangan lupa dikerjakan. Ustazah lanjutkan yang namanya cangkriman. Apa itu cangkriman Ustazah? Cangkriman itu artinya tebak-tebakan atau unen-unen sing kudu atau yang harus dibedek maksudnya. Atau kata-kata yang harus ditebak maksudnya. Cangkriman uga diarani bedekan. Makanya cangkriman itu bisa dibilang tebak-tebakan. Cangkriman dibedakan menjadi 4 macam. Oke. Yang pertama, cangkriman awujud wancahan atau cekaan. Berarti cekaan itu berarti singkatan ya. Nah, oke. Cangkriman awujud wancahan atau cekaan. Sing kedua, cangkriman awujud pepindan atau irip-iriban. Sing ketelu, cangkriman sing awujud blenderan atau plesetan. Sing kepapat, cangkriman sing sinawung ing tembang. Tak lanjutkan pengertiannya, cangkriman wujud wancahan atau cekaan. Biasanya misalnya kata-kata yang disingkat. Pak bo letus, pak tapak bo kebo letus ono lelene satus. Nah, bot ginawa enteng, teng ginawa abot, tegese klobot digawa enteng, enteng digawa abot. Nah, terus contoh lagi, gerbong tulis tegese pager kobong watune mentelis. Terus segara beldes tegese segane pero sambele pedes. Segara beldes tegese segane pero. Pero itu apa sih Ustazah? Sego itu apa? Nasi. Sego itu artinya nasi. Pero itu apa sih? Pero itu nasi yang kurang air. Ketika memasaknya kurang air, kira-kira rasanya bagaimana? Atos, ya kan? Nah, itu namanya pero. Sambele pedes, enak enggak kira-kira? Waduh, mantep apa meneh lek sego rada pero, ono sambele pedes, tambah apa? Tambah lele, apa utawa bebek goreng. Wah, enak Ustazah, aku jeneng lalapan. Oke, lanjut. Wiwawite les badonge karwa pae. Apa itu Ustazah? Wi artinya adalah uwi dawa uwite, tales ombo godonge, cikar dawa tipake. Apa sih Ustazah? Tahu uwi enggak? Uwi itu sejenis umbi-umbian. Tanya sama bundamu deh. Bundamu tahu enggak? Bunda, uwi itu apa sih Bunda? Nah, umbi-umbian biasanya besar. Kemudian dikupas, dipotong-potong, dikukus, warnanya putih, ada juga yang ungu. Kalau di depan pasar besar ada yang jualan biasanya uwi itu sudah matang di pinggir jalan, sama orangnya jualannya sama kacang godok. Nah, ono uwi, ono ganyong, ono bote. Nah, itu uwi dawa wite karena pohonnya memang menjalar. Jadi pohonnya itu panjang banget itu menjalar. Kemudian tales. Tales itu bote ya, jenis bote. Ombo godongi daunnya itu lebar. Banyak di sekitar kita. Kemudian cikar. Tahu cikar? Cikar itu adalah delman. Delman dawa tipak atau panjang bekasnya. Bekas rodanya maksudnya. Ya Allah. Kemudian yang kedua, cangkriman awujud pepindan atau irip-iriban. Irip-iriban itu artinya mirip-mirip. Wes paham? Irip-iriban itu artinya mirip-mirip. Contoh, pitik walik sobo kebon. Apa yo? Pitik. Tahu pitik enggak? Ayam. Nah, ayam nih dia itu seperti ayam. Ayamnya gimana sih Ustazah? Maksudnya
bulu-bulunya itu loh. Bulu-bulunya ada seperti bulu-bulunya malik-malik begitu. Bulunya walik, ada namanya pitik walik itu kan bulu-bulunya terbalik ya. Tapi dia itu sobonya di kebun. Kebun itu adalah tegalan atau kebun. Nah, pitik walik sobo kebun. Di kebun buah apa yang ada kulitnya tapi kulitnya seperti ada bulunya ayam yang terbalik-balik. Ayo, apa kira-kira? Bentuknya begini, atasnya ada begini. Ping, apa yuk? Nah, nanas, titik walik sobo kebon itu artinya adalah bedeannya adalah nanas. Kemudian sego sekepel dirubung tinggi. Artinya apa? Seperti nasi ya, sego sekepel tapi besarnya cuma segini untuk segenggaman. Segenggaman dirubung tinggi. Luarnya itu seperti tinggi itu kutunya kasur. Nah, terusnya kasur itu warnanya coklat-coklat begitu, agak merah-merah, agak coklat-coklat begitu, nempel-nempel gini. Yang namanya nasi kan putih ya, dalamnya putih, luarnya seperti nempel-nempel, banyak begitu. Sego sekepel dirubung tinggi. Apa ya? Buah apa? Salak, pintar. Sego sekepel dirubung tinggi, tegese bedane salak. Terus contoh lagi, mboke dielus-elus, anaknya tidak loh. Ibunya kok dielus-elus, anaknya diinjak-injak. Apa yo? Pinter. Ondo. Bahasa Indonesia ondo itu adalah tangga. Kemudian lanjut. Diketok malah dhuwur. Dipotong tapi malah tinggi. Apakah itu? Betul sekali. Adalah celana panjang itu loh, dipotong-potong itu loh. Nah, diketok malah dhuwur. Artinya adalah celana. Cebloke mengisor, jatuhnya di bawah, tapi sing dilihat itu di atas. Apakah kira-kira cebloke mengisor, kemudian sing digoleki mendur, sing di atas apa ya? Apa ya? Tegasnya yaitu genteng bocor, pinter. Nah, kemudian ada cangkriman awujud blenderan atau plesetan. Contohnya, yang namanya diplesetkan itu berarti kan dipleset-plesetkan. Wah, disuguhi anggur cap timbo aku mang. Aku mau dolan ning gone koncoku. Panas-panas aku kuwi. Panas-panas, awan-awan, beduk-beduk aku sepeda, numpak sepeda. Tekan kono, waduh, aku disuguhi anggur cap timbo. Tahu anggur cap timbo berarti apa? Hanya diberi air putih atau banyu sumur itu namanya air putih itu loh. Air putih namanya banyu cap timbo. Nah, terus ada lagi kebo picek matane piro? Nah, bukan piri ya, tapi piro. Kebo picek matane piro? Kebo matane piro? Kebo. Tahu kebo? Kerbau. Picek matane piro? Walah, apakah tidak punya mata? Apakah bukan? Maksudnya kebo pi itu adalah sapi, cak itu adalah cecak. Jadi kebo, sapi, dan cecak itu matanya ada berapa semuanya? Ada 6 Ustazah. Ya Allah, pintar. Kemudian Ustazah punya pertanyaan, punya bedaan. Ono tulisan Arab, macane saka ngendi? Ayo. Kok ndi? Kok kanan Ustazah? Salah. Tekok kiwa Ustazah? Salah. Yang betul apa? Tegese soko alas. Apa maksudnya? Ono tulisan Arab, macan, macane lo dari mana? Macan itu harimau. Harimau dari mana? Dari alas. Alas itu artinya adalah hutan. Nah, kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini tadi? Ketiga ya? 3. 4. Yang keempat, cangkriman awujud sinawung ing tembang atau ada di tembang. Tembang apa biasanya? Tembang yang sering muncul adalah tembang pucung. Yaiku sing biasa nemu cangkriman itu tembang pucung. Tembang yang lain apa tidak ada? Ada. Sebenarnya cuman yang sering muncul adalah tembang pucung. Misalnya contohnya, Bapak Pucung, tutu watu, tutu gunung. Sabamu ing Plembang titiane sang bupati yen lumampa si pucung lembean grono. Apa itu? Si Bapak Pucung ini bukan batu, bukan gunung.
Berarti besar ya. Sabamu ing Plembang. Kamu itu sukanya tuh di Plembang sana loh. Titiane itu adalah tumpaane sang bupati dulu. Para raja-raja itu sukanya naik ini lendo. Yen lumampa si pucung lembean krono. Kalau berjalan si pucung ini pelan-pelan deng apa ya? Jawabannya adalah ayo konco bedeen batangan kulo. Jawabannya adalah gajah pintar. Oke, sekarang latihannya nomor 1. Dilebok nih malah metu. Bedaan ini apa? Gampang sekali. Nah, apa ya? Dilebok nih malah metu. Bocor malah kebak. Bocor harusnya kan penuh ya. Tapi kenapa kok ini? Ya harusnya kan habis ya. Ini malah penuh. Apa ya kira-kira? Terus mbok wudo anaknya tapian. Bedaan titik-titik. Bosok tapi enak. Bedaan apa? Bosok semakin enak. Nah, suka ini Ustazah ini ya. Kemudian nomor 5, dicupui malah mundak gede. Bedaan apa ya? Kemudian Pak Demang kelambi abang, disunduk mantuk-mantuk. Bedaan ini kemarin ada soal uter ini kemarin. Tryout ini kemarin itu ya. Nomor 7, disuguhi opak angin. Tegese titik. Ini pertanyaan Ustazah. Urang sapikul matanya anak piro? Ayo, siapa yang bisa? Cari jawabannya. Mas enggak bisa. Pikir dulu. Urang sapikul matane ana pira? Ya. Kemudian sing endek didudui, sing dhuwur diuruki. Ting tong ting. Apa itu? Silakan dicari. Kemudian ado-ado diparani. Ado-ado diparani. Oke. Bareng wis tekan diliwati. Capek-capek, jauh-jauh didatangi. Tapi setelah datang sudah dekat, malah ditinggal diliwati. Waduh, wis apa ini? Sering kali kita lakukan. Sehari berkali-kali bahkan ya, tiap rumah ada ini tuh. Yuk nomor 12. Wong mati dilumpati kucing urip. Tegese apa? Waduh. Ayo. Kemudian nomor 13. Lampu-lampu opo yang dipateni metu wongi? Ayo, siapa yang tahu? Lampu-lampu opo yang dipateni metu wongi? Waduh, lampu Aladin Ustazah. Bukan. Ya dicari dulu yuk. Pitik walik sapa kebon? Batangannya apa? Pitik walik sapa kebon? Pitik walik sapa kebon? Batangannya? Waduh, apa ya? Coba cari dulu. Sekarang nomor 15. Bapak Pucung, among sirah lawan gembung, padha dikunjara, mati sajroning ngaurip. Micil baka si pucung dadi dahono. Yuk, ayo konco bedeen batangan kulo. Apa ya kira-kira ya? Dia itu kepalanya besar dan melembung. Nah, tempatnya itu di dalam penjara. Wah. Terus mati sakjroning ngaurip. Dia itu adalah akan mati, tetapi ketika dihidupkan biar. Nah, apa kira-kira ya? Cari dong. Nomor 16. Bapak Pucung, renteng-renteng koyo kalung. Berjejer-jejer seperti kalung. Dawa koyo ulo. Panjang seperti ular. Seperti ular ya. Pencoanmu wesi miring. Kamu tuh nempelnya di besi yang miring. Sing disopo si pucung mung turut kutha. Yang disinggahi oleh si pucung ini hanya tiap-tiap kota. Apakah dia? Yuk, pasti bisa. Nomor 17 ditulis. Bapak Pucung bisa gereng, bisa bengung. Bukan bias nggih, tapi ini adalah bisa. Oke. Bisa bengung, bisa gereng. Ngambah Jumantoro. Apa itu Ngambah Jumantoro? Dia itu berada di atas langit. Wah, Jumantoro itu adalah artinya langit.
Kaya manuk raja wali, seperti burung raja wali. Wirawiri nggawa barang lan manungso. Dia itu hilir mudik membawa barang dan orang. Coba konco batangan badean kula. Apa ya kira-kira ya? Bisa enggak? Bisa dong, pintar. Nomor 12. Bapak Pucung, rupamu saengga gunung. Wajahmu itu seperti gunung. Tan ono kang tresno, ndak ada orang yang suka. Saben uang mesti sengit, bukan ini sengit itu ndak suka. Benci setengah mati. Yen kanggonan ten elus tinangisan. Jika kita kamu mendapatkan ini terus kamu pegang-pegang, maka kamu akan menangis. Nah, apakah ini? Ayo dipikir dulu. Terus nomor 19. Bapak Pucung, cangkemmu madhep menduwur. Sabamu ing sendang, pencoanmu lambung kering. Prapteng wismo si Pucung mutah kuwoyo. Dia ini mulutnya ada di atas. Dia sukanya pergi diajak ke sendang. Sendang itu adalah sumber. Penco anu langsung kamu itu tinggalnya itu di ini loh, di apa namanya di lambung, di sini loh, di pinggang, lambung perut namanya pinggang ya, nempel di pinggang. Kemudian prapteng wis mau si pucung mutah, wow, ya jika diisi kebanyakan kamu juga akan penuh. Apakah dia? Saiki nomor 20. Wanci dalu Bapak Pucung medalipun. Keluarnya itu si Pucung ini hanya malam hari. Perlu ngupo boko. Perlu itu adalah keperluannya ngupo boko, mencari makanan. Boga itu adalah makan atau nasi. Istilahnya adalah makanan. Yen siang ngadem aguling. Kalau siang dia ini akan tidur. Denyo nendro sirah nyondangaken suryo. Karena dia akan, jika ada sinar matahari, maka dia itu akan bersembunyi, kepalanya akan disembunyikan. Nah, bedain ya, apakah kira-kira nomor 20 ini dia keluar hanya malam hari, hanya untuk mencari makanan. Ketika siang di hari, maka dia akan bergelantungan, sembunyi di dalam sayapnya, karena dia takut dengan sinar matahari. Ya, yuk, silakan dibedek. Oke, ini contoh dari cangkriman. Tadi sudah, silahkan dikerjakan. Nanti Ustazah akan buatkan pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan Cahyo dan Cah Bagus. Semoga sukses, semoga dimudahkan oleh Allah. Silakan dicari di Bapak Boso juga ada. Mudah-mudahan dengan sampean belajar dan mencari sendiri akan gampang dan mudah untuk mengingatkan jika ada soal. Karena ternyata di USEK nanti soal paribasan, kemudian paribasan dan cangkriman itu nomornya lumayan. Sudah dapatkan kisi-kisinya? Masya Allah, silakan dicari. Soalnya lumayan paribasan dan cangkriman. Yuk sama-sama dipelajari, mudah-mudahan sampean semuanya dimudahkan oleh Allah, insya Allah. Kita tutup majelisnya dengan hamdalah dan doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini